Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa. Gimana kabarnya? Baik. Oke, malam dulu ya. Saya Mega Mutiara. Sebelah ini ada Teh Bila, Teh Jaka, Anda sama Bang Renhard. Satu lagi akan saya nanti belum datang, namanya Sultan. Iya, anak Sultan. Di sini kita mau masalin satu materi, berapa materi? Dua materi. Kita ada tugas buat PKM di sini. Ada yang tahu PKM apa? Tahu ya, nama saya dulu. Langsung aja ya sama Teh Bila. Langsung aja ya. Sekarang aku mau menyampaikan tentang ilmu hadis, riwayat dan dirayat. Dalam berkurang hadis atau ilmu hadis itu apa? Kak, hadis itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Serius? Belum nyampe hadis belajarnya. Pasti tahu nggak? Nah, sekarang kita tahu lah hadis itu. Oke, pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan meriwayatkan siapa itu perawi dan apa itu hadis. Belum sampai situ dulu tadinya. Gimana yang jelasinnya? Jelasin aja. Apa yang nggak ngerti? Oke, ambil yang saya paham, yang nggak paham ya. Nanti kalau nanya boleh. Oke, pengertian ilmu hadis tadi kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan diriwayatkan siapa itu perawi dan apa itu hadis. Kalau perawi itu orang-orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa itu marwi? Marwi itu berisi berita yang diriwayatkan atau berita. Jadi contohnya tuh kayak ada satu hadis dari Nabi Hurairah atau contohnya ada sanad Adama, ada sanad Su'batu, ada sanad Sayyaratu Abul Hakam qala sami'tu Aba Hazani qala sami'tu Aba Hurairah qala sami'tu Nabi. Nah, yang dinamakan sanad itu atau perawi itu kayak dari Adam menceritakan kepada Nabi Syu'bah, kepada Syarabul Hakam, jadi kayak berturut-turut gitu. Itu namanya sanad. Dan matan itu contohnya kayak manhazalil lahil qalam, kayak hadisnya. Ada hadis, itu namanya matan. Kalau sanadnya itu yang disampai-sampainya kan ada ya hadis itu kayak dari yang Hurairah atau apa itu namanya sanadnya. Terus kita mempelajari tentang ilmu hadis ada terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama sanad dan matan. Terus pembagian ilmu hadis juga ada yang namanya riwayat sama dirayat. Kalau riwayat itu ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, riwayatannya, batas-batasannya, ketelitian dan segala redaksinya. Kalau dirayat itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat riwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam riwayatannya dan hal-hal yang berkaitan dengan riwayat. Oke, kita lanjut. Kalian paham ya sih? Biasanya sama. Ngerti. Terlalu jauh sih. Kalau kita pasti pada kuasain ya. Macam lainnya dia. Seharusnya saya nggak sama kalian. Kita kembali. Gimana ya sih? Mari ngomong aja. Dari mananya nggak pernah makan tuh kita sharingnya apa? Itu udah materinya. Nanti kalau ada jaringannya aku nanya sama kalian. Materinya udah semua. Belum sih. Ada sejarah perkembangan ilmu hadisnya. Berapa ya? Berapa menit? Ada 4 menit. 5 slide. Tapi dia tuh harus kayak gini biar kalian itu membaca gitu. Ada
Ada yang punya spidol nggak kalian? Kalian nggak punya spidol? Kata aku udah ini setengah. Ini setengah. Kenapa? Ini fokus. Ada yang fokus? Boleh nggak sih? Tapi ada Oh iya. Sultan juga. Tunggu Sultan mah itu selamat kemudian. Iya Sultan itu Sultan kan Sultan. Nih, Begini aja materi yang ini setengah aja materi satu setengah udah. bentar, coba lihat. Oke kita lanjut aja ya. Sambil Sultan ini mah. tadi tuh pas itu tuh Sultan Lotus kalian. Ini karena Sultan tuh manis. Manis. Aku gila. Enggak bukan saya. Lu gak sopan banget nih makan. Oh iya, ada bijinya. Atau kosa. Lagi-lagi kalian kalau paham ya masukin kalau ini udah jadi selesai. Oh, dengerin weh, masuk pikiran gua ke pikir ke bapak. Tapi bagusnya Aja, Din. Ya bagusnya sih udah lah 2 jam lebih. Aduh maaf ya. Dila lanjut, Teh Dila lanjut. Sekarang kita membahas tentang sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayat atau hadis dan ilmu hadis, dirayat atau ilmu hadis. Kanan. Nah, dalam periode ada 5 periode. Ya, Yang Nanda. pertama periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua ada periode sahabat, yang ketiga ada periode tabi'in, yang keempat ada periode tabi'in, dan yang kelima ada periode setelah tabi'in. Ada terbagi berapa? Periode 5. Nah, dalam periode Nabi Muhammad SAW, riwayatnya itu larangan menulis hadis, dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Jadi itu pada zaman Nabi itu hadis itu dilarang ditulis karena karena lagi zaman tulis Al-Quran. Dikhawatirkan jadinya Al-Quran hilang, jadi itu mementingkan hadis. Jadinya Nabi itu dilarang, Nabi itu melarang menulis hadis. Terus yang kedua larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Jadi kayak melihat kondisinya nih. Kalau mau menulis hadis harus melihat kondisi dulu. Terus yang ketiga ada sahabat memiliki catatan akan hadis koleksi pribadi. Jadi karena lagi fokus nulis Al-Quran dan waktu itu kan penulisan Al-Quran juga sangat sederhana kan, kayak cuma dari pelupa kurma, dari batu, enggak belum ada kertas kan pada zaman Nabi itu. Terus dirayatnya telah ada dasar ilmu hadis yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 11. Jadi apa enggak? enggak ada. Beda hafal. Oke, terus kita lanjut ke periode sahabat. Nah, dalam periode sahabat ini ada riwayatnya itu ada 2. Yang pertama disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklid an-riwayat dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibat maraknya hadis palsu, akibat konflik politik. Yang kedua ada riwayat ilmiah. Jadi itu pada periode sahabat banyak yang bikin hadis palsu. Makanya setiap mau meriwayatkan hadis dia tuh harus bersumpah dulu. Dia hadis itu nggak palsu. Terus dirayatnya apa? Dirayatnya ada terbagi 2. Yang pertama timbul secara lisan, yang kedua periwayatan harus disertai saksi dan bersumpah sanad. Terus pada periode tabi'in riwayatnya ada 4. Yang pertama hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yaitu tadi kan pada masa Nabi Muhammad SAW itu kan hadis tidak dilarang ditulis kan sama Nabi. Nah, diperintahin lagi tuh pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua ada tokoh ulama yang melakukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang ketiga model-model kitab hadis yang muncul ada Muwatta, Mus'anaf dan Musnad.
Terus yang keempat, penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Ya ampun. Paham nggak? Ada yang tanyain? Cuma aku juga nggak paham. Kita gimana nih? Ayo bantuin deh. Ayo Parenhat. Ayo. Nah, tuh, Kamu sebenarnya tuh yang paling jauh tuh Parenhat. Raida, Nanda, Mega. Di sini tuh aku tuh cuma ikut ikutan doang. Ayo. bohong. Bantu banget gila. Apa lu? Ayo bantuin. Ini ada-adanya mau sharing. Iya, sama yang mau sharing-sharing. Oh, sharing masalah kuliahan, Kamu siapa suka tahu apa abis, ya? abis lulus SMP langsung kuliah. Ini Bisa bisa beres. dari mahasiswa aktif semua. Udah. Jadi, Ini udah, materinya udah.